para pemirsa Suyanto.id. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat dimanapun Anda berada. Masih bersama channel pendidikan kita, yaitu Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga untuk rame-rame belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kesehatan gigi. Ada di episode 7. Narasumbernya istimewa ini, jadi sangat senior, dan tentu saja nanti akan saya perkenalkan. Tapi sebelum diperkenalkan, jangan lupa saudara semua dukung kami, klik subscribe supaya Anda semua bisa mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Nah, narasumber kita adalah Profesor Dr. Gigi Sudibyo, spesialis perio konsultan. Beliau adalah owner, pemilik dental center, Medico Dental Center di Jalan Solo. Nama jalan modernnya adalah Jalan Urip Sumoharjo 103. Kalau nggak percaya, datangi, akan ketemu profesor ini dan sangat ramah, pasti sapa dengan luar biasa. Nah, saudara, tema kali ini adalah jangan lupa memeriksakan gigi secara reguler. Kita tanyakan apa pentingnya memeriksakan gigi secara reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Dibyo. Waalaikumsalam, Prof. Yanto. Selamat pagi. Selamat pagi. Insya Allah sehat walafiat kita. Alhamdulillah sehat. Gigi saya sudah nggak masalah, kemarin diobrok-obrok oleh dokter, tapi ini sekarang sudah baik, bisa untuk makan. Mudah-mudahan selanjutnya selalu baik. Gimana, Dok? Kita harus memeriksakan gigi secara reguler. Filsafatnya apa? Lalu apa maknanya itu? Regulernya itu. Gimana, Dok? Terima kasih, Prof. Yanto. Jadi gigi yang diperiksa secara rutin, jadi rutin, teratur, sesuai dengan jangan sampai terlambat, itu agar supaya kalau ada infeksi atau kerusakan-kerusakan yang sangat kecil saja sudah ketahuan lebih dulu. Ya, seperti punya saya kemarin, Dok, ya. Jadi yang geraham 2 andalan kanan, kami memohon diperiksa. Oh, ternyata ada kecil. Itu kalau tidak segera ditutup, itu kan seperti peribahasa kriwian dadi grojogan. Mungkin begitu ya. Ya, jadi kelihatannya kemarin kan keluhan Prof. Yanto dengan keadaan klinis itu berbeda. Prof. Yanto menyebutkan saya sakit gigi karena giginya pecah. Ya, tetapi ternyata setelah diperiksa itu yang ada itu giginya itu lubang yang sebelah mendekati pipi, atau kalau bahasa istilah kedokteran giginya buku sudah ke arah bukal, buku itu ke arah pipi, ya, pipi kiri kanan. Tapi untuk kemarin dokter bisa mengebur, nggak usah lewat pipi ya. Kalau lewat pipi kan parah itu. Harus dilubangi. Itu jelas menyakiti, tidak boleh. Oke. Tidak boleh. Ya nggak boleh. Itu sumpah dokter gigi, nggak boleh menyakiti ya. Ya, kita disumpah. Dokter itu kalau praktek disumpah. Saya bersumpah demi Apol, demi Hippocrates itu. Sumpah Hippocrates itu ada. Dan sumpahnya itu mendunia itu, Dok, tidak untuk lokal Indonesia kan itu? Itu ya zaman kuno itu ya sumpahnya saya termasuk dosen sumpah itu. Sudah topiknya sumpah dokter gitu. Oh, itu jadi mata kuliah sendiri ya? Ada mata kuliah, ya. Itu dari urut-urutannya nanti kita ada kuliahnya sendiri. Wah, bagus itu untuk menanamkan karakter kepada dokter-dokter supaya melayani dengan profesional. Profesional sesuai dengan kompetensi. Ya, sesuai kompetensinya. Kadang-kadang pasien itu kalau diperlakukan tidak baik, itu sakitnya malah tambah-tambah itu. Jadi kalau diperlakukan baik, sakitnya pun sembuh dengan sendirinya kadang-kadang. Nah, saya kira itu. Nah, kembali kepada pemeriksaan secara rutin. Apa yang dilakukan oleh dokter gigi ketika memeriksa secara rutin? Dok. Jadi urutan memeriksakan gigi itu, kan itu dokter itu setelah kita tanya kepada pasien dengan anamnesa,
itu pasien langsung kita silakan duduk di kursi. Nah, kita sebagai dokter itu langsung menggunakan alat yang di klinik itu, yaitu alat diagnosa itu kaca mulut, yang kemarin penjepit itu dan sebagainya, ada sonde dan sebagainya itu untuk melihat keadaan keberadaan gigi yang sesungguhnya di dalam keadaan yang itu. Kita bantu dengan sinar lampu yang masuk ke rongga mulut atau mungkin dengan ronsen foto dan sebagainya kelihatan. Itu alat pembantunya kalau memang kesulitan tidak bisa dilihat dengan mata telanjang itu biasa dengan ronsen foto itu bisa. Itu ini yang gini Prof Yanto, karena supaya nanti semua permukaan gigi itu tidak banyak, cuma 32 gigi, rang atas dan rang bawah. Ya. Itu semua harus diperiksa. Kalau bahasa ini di tinggi giginya bagaimana, dari permukaan untuk pengunyahan bagaimana, dari samping bagaimana, ada lubangnya tidak, ada deginya tidak dan sebagainya kita periksa rutin. Dan itu tidak boleh ada yang kelewatan, walaupun ini sisa akarnya giginya sudah jadi sisa akar atau tidak, kita periksa. Kenapa? Kalau kelewatan kenapa, Dok? Misalnya kalau kelewatan itu malah menjadi biang terhadap teman-teman sekitarnya gitu, Pak. Kalau kelewatan sehingga dia nggak terawat, gimana? Karena begini, umur kerusakan gigi itu kalau saya sering mengumpamakan seperti pisang yang ditandan itu, kalau matang itu matangnya bareng. Ya. Jadi kalau ada karies, lubang gigi kecil, langsung ini nanti sudah lubang kecil tidak teramati oleh dokternya di klinik, kemudian ternyata itu sebelahnya itu lubangnya itu ternyata sudah parah, sudah parah itu, dan itu umur gigi itu kan umurnya lahirnya 6 tahun. Setelah gigi mau sekolah SD itu tumbuh. Nah, nanti kalau sudah dewasa itu kan sampai Prof Yanto sekarang yuswanya sudah cukup banyak sekali itu. Ya, itu jangan sampai yang seperti gigi yang kelihatannya hanya dirasa sering sakit, ngilu sedikit. Nah, itu kalau nanti dibuka, kalau itu sudah terembus ke namanya pulpa atau ruang pulpa, ruang gigi yang di dalamnya ada ruang yang ada sarafnya itu, nah pulpa namanya itu repot nanti. Sakit. Perawatannya namanya perawatan berupa perawat itu tidak penambalan, perawatan saraf gigi. Itu yang lebih sulit, itu harus lebih spesialis. Oh, ya. Jadi pokoknya gigi itu harus sehat bareng. Kalau ada karies harus diatasi, sebab kalau tidak seperti buah saja, Prof. Kalau disimpan itu kadang-kadang jeruk misalnya saja, ya satu bosok itu nulari temannya itu. Kalau karies sama bisa begitu, karena bakterinya bisa menginfeksi sekitarnya itu. Bisa nggak seperti itu? Ya sebetulnya kalau ini kan bakteri yang menyebabkan lubang gigi itu kan ada bakteri yang ngendon di situ, mungkin tidak bisa dibersihkan, ngendon tidak bisa dibersihkan, lama-lama itu menyebabkan pengeroposan gigi itu, langsung jadi karies yang ringan jadi karies berat. Nah, lama-lama itu kalau sudah karies berat, karies lubang dalam itu mendekati yang namanya pulpa tadi, itu yang namanya sudah ya menjadi nyut-nyut sudah kalau sudah terangsang. Itu perlu hati-hati. Kalau dibiarkan kan gigi-gigi berlubang itu secara estetika kan nggak baik. Di samping itu kan menyebabkan bau mulut itu bisa dari gigi lubang-lubang itu, Dok. Ini contohnya gini, kalau kita ada wadah kecil di dalam rumah tangga kita itu langsung nasi kita masukkan di situ, sehari itu sangat itu enak sekali. Tapi kalau sudah 3 hari di situ tempat itu kan jadi busuk toh. Busuk itu lebih-lebih kalau protein itu ada ikannya di situ. Jadi jadinya bau protein yang busuk itu kan tidak enak. Jadi itu kalau di dalam rongga mulut ada yang sampai 3 hari 4 hari tidak dibersihkan, itu yang repot, tidak boleh Pak. Oke. Kalau bisa setiap saat kita sikat dengan gigi supaya jangan sampai yang terretensi, namanya terikat, terletak di situ itu harus pindah, jangan nempel di gigi gitu. Kotoran jangan nempel di gigi kalau bisa. Tapi sulit karena gigi makanan yang nempel itu setiap hari makan, setiap hari nempel, tapi membersihkannya lupa sering-sering.
Ya, ya. Aku sudah sikatan tapi ternyata kelewat tempatnya. Oke, jadi solusinya kalau kelewat itu kan kadang-kadang ada yang nggak terjangkau oleh sikat gigi. Harus ke dokter saya kira supaya dokter tahu tempat-tempat TKP yang membahayakan sehingga bisa menyarankan kepada yang punya gigi untuk lebih memperhatikan. Begitu nggak dok Jadi kerjasamanya? namanya reguler yang rutin tadi, pemeriksaan rutin. Jadi kalau teorinya itu pemeriksaan rutin gigi itu 6 bulan sekali kalau bisa. Hmm, Dan juga ke dokter gigi. ya. Kalau setiap hari daily-nya, setiap harinya ya sikat gigi sendiri di rumah, pagi, siang, sore itu harus ada. Kemarin pada saat puasa saya menyarankan lebih banyak karena puasa lain. Kalau ini sudah normal itu ya pagi, sore, pagi setelah makan, pagi, siang, kalau sore dan minimal 2 kali lah gitu. Tapi kalau Oh, saya menganjurkan lebih banyak lebih baik. iya, 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 iya. Dan kalau gigi tidak diperiksakan secara reguler, itu tentu akan timbul masalah-masalah yang tidak diduga. Biasanya apa, dok? Gigi yang tidak pernah diperiksakan misalnya, ada orang ya nggak memeriksakan gigi, tapi apa awet juga itu giginya. Tapi itu masa mudanya, mungkin masa tuanya juga nggak tahu kita. Nah, biasanya nggak memeriksakan secara reguler itu masalah yang paling utama apa yang dihadapi? Kelewatan gigi itu yang tadinya masih sebetulnya masih ringan-ringan kerusakannya, terlanjur kebablasan rusak. Kalau kebablasan rusaknya pada permukaan email, kita temukan yang luar, itu kalau sudah masuk ke lebih dalam, itu sudah di dalam gigi itu ada rongga kecil yang di dalam supaya tidak menyebabkan berat badan tubuh kita itu kabotan gigi. Gigi itu kan Ya, sebenarnya kosong. ya, ya. Kepala kita itu kan dalamnya kan kosong, tidak ada tulang semua. Kalau kepala kita itu penuh dengan tulang kan jadi berapa kilo nanti. Jadi Hmm. gigi itu ini kalau kita sebagai seorang beriman kepada Allah, sebenarnya Allah itu menciptakan manusia itu sudah sedemikian rupa luar biasa dengan kalau ilmiah. Mengapa orang itu kelihatannya gede dhuwur kalau di tapi sebetulnya di dalam gigi itu dalam kepala aja kosong. Gigi ini walaupun ada giginya rumahnya giginya sendiri itu besar tapi dalamnya itu tidak ada tulangnya, kosong itu. Jadi beratnya kecil. Artinya itu berat badan tubuh itu sesuai dengan posturnya gigi sendiri. Jadi itu sudah diatur supaya ideal gitu. Oke. Jadi itu mengurangi kalau di dalam gigi itu ada saraf giginya. Jangan sampai saraf gigi itu rusak dari luar, dari makanan dan sebagainya. Oke. Nah, dok, gigi itu kan ada email. Email itu ternyata menyelimuti semua gigi atau hanya pada apa itu mahkota atau pada permukaan di mana untuk mengunyah supaya kuat ya. Di mana Jadi email? permukaan gigi yang paling luar namanya email. Hmm. Langsung di dalamnya ini strukturnya ya, langsung dentin, tulang gigi. Langsung tulang gigi itu ada namanya pulpa. Kalau namanya ruang gigi. Ruang gigi itu isinya syaraf dan limfe dan sebagainya. Itu untuk kalau seandainya itu seperti kalau penanda sensor, kalau itu ada makan jeruk nyut linus sedikit, itu berarti ini sudah ada rangsangan sudah masuk ke saraf gigi dalamnya itu terasa. Tapi itu kalau sudah terlalu terasa sekali namanya hipersensitif, itu sudah menandakan ada sakit pada situ, kurang baik situ. Ya. Jadi giginya sensitif. Itu sangat disenggol sedikit aja sudah wah ini kelihatan terasa. Kalau kalau sensitif padahal tidak karies lalu diapakan, dok? Atau sensitifnya itu karena ada lubang sebetulnya? Gimana? Itu bisa menipis, giginya menipis dekat dengan pulpanya tadi. Tapi kalau itu nanti itu bisa ditempel, bisa diobati, hipersensitifnya ditambah, dikurangi ada obatnya. Itu nanti dengan contohnya ada pasta gigi yang ada anti hipersensitif dan sebagainya itu ada. Oh Tapi ini ya, fluor dan sebagainya itu ada fluor. ya, Nah, ya, ini bisa ngurangi. ya. Tetapi ini sebetulnya intinya sensitivitas gigi itu masing-masing individu berbeda-beda. Jadi ya kalau contohnya terlalu sensitif sekali, dokter gigi mengobati bisa. Oh, diobati. Diobati Ya, dilapisi atau dengan vitamin, dok?
Ya ada pelapisnya itu ada namanya ada flukol, ada apa supaya nanti pengurang rasa sensitif sendiri. Ada. Oke, baiklah, begitulah saudara-saudara. Ternyata gigi itu harus dirawat. Jangan take it for granted. Anda punya gigi, biar di situ saja. Kemudian nganggur di situ, jangan dianggap bahwa gigi itu adalah barang nganggur di gusi-gusi kalian. Dan tentu harus diperiksa secara reguler supaya tetap sehat. Dan terima kasih Dr. Dibyo. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, dan terima kasih selalu menginspirasi para pemirsa terkait dengan kesehatan gigi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Prof. Yanto. Pagi, makasih. Sehat.